Guys, balik lagi di channel gua dari Gary. Video kali ini gua lagi ada di Tangerang di tempatnya Rasti Garasi. Nah, di video kali ini gua mau ngobrol sama Bang Eman Vigano. Iya. Nah, diri dulu Bang. Apa ya? Nama Eman. Nama Eman, entah itu dari kerja apa Gue gitu. YouTuber. Guys, Bang Eman ini dia YouTuber. Nama channel apa sih Bang? Nama channelnya Rasti Garasi 27. Nah, jangan lupa subscribe, dulu lock it ya. Ngobrolin Vespa juga. Ngobrolin Vespa. Oh juga. ya, basic lu nih, Bang Eman, basic lu sebenarnya kan lu main Vespa, terus lowrider, barang antik. Nah, sebenarnya dominan basic lu di mana nih? Gue nyampur sih ya. Maksudnya nggak fokus di sini atau di sepeda atau di motor atau di mana, pokoknya nyampur aja, saat ketemunya aja. Kalau bahasa Jawanya saat ketemunya ya. Saat ketemunya. Jadi ada yang murah ya gue beli, ada yang cocok gue beli gitu. Tapi memang kemarin nih sempet di sepeda. Sempet di sepeda, khususnya di lowrider sih. Sempet di ontel juga sebentar, cuman agak kurang ini ya, Berarti kurang. Jadi lowrider lah biar kayak anak muda. Waktu ya. Iya. Kalau ontel di sini di Tangerang ya nggak semua ya, cuman gue pas gue main ontel pertama kali agak bikin gue agak gimana ya. Padahal gue dapet ontel waktu itu Gazelle seri 11 dari Bekasi, dari anak Vespa. Gue dapet di sini, gue udah bangga aja kan. Nggak taunya mau orang sini bilang, Pak Eman, gua kira tukang beras. Udah gua agak gimana gitu kan. Kalau main lowrider kan, iya kan anak-anak muda tuh. Gua ke lowrider sih, lebih ke lowrider. Berarti basicnya banyak berarti dari Vespa, lowrider, barang antik. Sembarang. Diecast juga, ada diecast. Kalau di Vespa berarti klasik apa apaan? Kalau di Vespa, kalau gua sih nggak batasin ya. Mau klasik kayak mau standaran, apa juga gua iniin aja, yang penting cuan lah, yang penting ada ininya lah gitu. Oh ya, pertama kali main Vespa nih Bang, gua mau tahu. Gue main Vespa itu tahun 90-an. Dulu gue di Jakarta Timur, cuman nggak di sini. Jakarta Timur. Berarti asli? Gue asli campur sih, gue Indonesia sih. Cuman lama gue memang di Jakarta. Di sini tahun 2000. Di Tangerang tahun 2000 gitu. Gerah juga ya men, gila Tangerang. Iya beginilah nih. Beda lah sama di Bandung. Bandung kan adem. Iya. Minum. Berarti pertama kali main Vespa tahun 90. Iya, 90 kurang lebih ya. Kurang lebih 90. Gua aja belum lahir Bang Eman udah main Vespa. Ya, pengalaman lu selama di Vespa gimana? Iya, pengalaman yang dulu apa yang sekarang nih? Yang dulu hingga sekarang pokoknya. Kalau yang dulu sih ya, karena gue main dulu banget, gue ngikutin Vespa dari awal banget. Itu dulu harganya belum segila sekarang. Soal harga nih, harga dulu jangan Vespa pertama beli berapa nih? Dulu VBB itu 750 aja gue tolak-tolak. Karena dulu sempat ada eranya tuh Vespa VBB dibikin kotak. Itu ada eranya. Kalau sekarang kan Vespa super atau Vespa bulat di Vespa kotak dibulet-buletin ya kan, boxnya dibuletin, stangnya diganti, stang ini. Dulu sempat ada masa di mana Vespa bulet itu dikotakin, ada gitu. Jadi kalau sekarang harganya juga dulu ya, karena kan dulu logikanya gini ya, mungkin tuh tanya, kenapa Bang kok dulu nggak Vespa tahun tua dulu nggak semahal itu gitu ya? Karena dulu satu itu kan Vespa tahun tua itu kan kelistrikannya 6 volt. Kalau yang udah kesini-sini kan 12 volt. Ya kan? Lampunya lebih terang. Kalau lampu yang Vespa zaman 2 tahun 60-an dulu kan kerenyep-kerenyep lampunya tuh. Ya kan? Sepaneng. Lampunya iya kan? Males gitu juga kan. Terus yang emang eranya kan dulu kan super. Kalau Jakarta super tuh. Kalau daerah-daerah Sumatera, daerah Jogja, Jawa-Jawa situ sprint. Itu lagi naiknya di itu. Gitu. Jadi Vespa tahun tua itu kurang ya, walaupun kesini-sini juga makin agak mahal karena udah ada pemain-pemainnya, tapi kan nggak kayak sekarang karena dulu belum ada medsos. Dulu belum ada medsos, jadi yang main ya yang itu aja yang tahu tuh.
orang-orang tertentu. Nah, termasuk gue circle doang berarti ya. Circle doang, dan termasuk gue ada di situ sebagai salah satu pedagangnya gue lah. Jadi gue itu basicnya sih. Udah. Gitu. Berarti pertama kali beli Vespa 7,5. Tahun tua tuh 750, tapi Vespa gue pertama itu dari bokap gue itu Vespa Sprint tahun 69 gitu. Terus yang mau gua tanya juga nih, yang gua kepoin Rasti Garasi ini apa sih, Bang? Jadi Entah itu ini apa, ini bengkel, tongkrongan atau apa gitu. ya gini ya, kalau buat gue sih ya, gue orangnya homey ya. Homey tuh apa? Gue suka touring, tapi gue kalau disuruh milih touring sama di rumah, gue lebih seneng di rumah. Gue orangnya orang rumahan, anak emak gitu kan. Gue pengen di rumah. Nah, gue pengen di rumah tuh enak gitu. Jadi ada suasana bengkel, ada suasana jadulan, terus ada gue kelangenan. Kalau bahasa Jawanya kelangenan, kalau bahasa sininya apa ya? Maksudnya keingetan gitu. Jadi kalau gue ini keingetan, oh ini gini. Oh, jadi kenang-kenangan gitu. Ada radio jadul, ada barang-barang jadul. Terus barang-barang jadul itu biasanya selain kuat, ya ini apa? Unik gitu, unik gitu. Ya. Jadi kalau bilang Rasti Garasi apa ya? Rasti Garasi itu bukan bengkel, bukan juga toko. Karena kalau toko berarti kan pada datang ke sini pada beli kan. Walaupun gue jualan via online juga. Jadi kalau dibilang Rasti Garasi apa? Rasti Garasi ya sesuai namanya, garasi ya, garasi versi gue. Tapi ketika ada orang di luar sana nih yang pengen main silaturahmi, entah itu nongkrongannya nanya gimana tuh? Oh, welcome aja sih. Kalau gue mau insya Allah welcome selama pas gue ada waktu gitu. Pas ada waktunya welcome aja kalau mau main. Cuma main nongkrong saudara ngopi doang berarti. Kalau di anak Vespa kan begitu kan, apa namanya, singgah gitu ya, saling kunjungin gitu. Nambah saudara benar-benar. Nah kan gua basic di Vespa Extreme nih, Bang. Iya. Pendapat lu tentang Vespa Extreme seperti apa sih, opini? Jadi kan pendapat lu ngelihat ketika ngelihat Vespa Extreme ini seperti apa gitu dari pandangan lu sendiri? Kalau gua sih nggak pernah mengkotak-kotakan ya, maksudnya itu sih masing-masing aja gitu ya. Masing-masing. Mau lo demen ekstrim, mau lo demen klasika, itu masing-masing aja, masing-masing selera gitu ya. Hobi lah ya. Hobi. Gua nggak pernah mau kotak-kotakan, biarin aja masing-masing. Walaupun banyak juga yang wah Vespa ekstrim itu karena bikin punah karena kan itu sampai yang panjang-panjang itu sampai berapa mesin kan kadang-kadang dipotong gitu kan, ya kan. Tapi emang idenya gila-gila juga gitu. Iya, cuman kan gini sekarang, apa bedanya lo motongin nih fair aja gitu ya. Apa bedanya lo motong-motongin Vespa itu sama lo ngejual unit keluar negeri? Apa bedanya? Sama aja kan, sama-sama gitu. Cuma bedanya satu demi kepuasan batin, satu demi kepuasan batin juga, cuman ada cuan, ada benefitnya gitu. Tapi kalau gue pribadi sah-sah aja. Nah cuma kan kembali ke kategori ekstrimnya ini mana nih? Nah yang lo maksud ekstrim yang mana nih? Karena kalau menurut gue ekstrim ada yang Vespa ekstrim itu ada yang Vespa bener-bener bentuknya ekstrim, ada juga Vespa yang atribut sampah itu kan yang lagi sempet rame-rame ya. Gue nggak iya kan. Gue ngeliat aja gue di medsos kayaknya rame, sempet tuh ada yang udah sampai daerah-daerah sampai ada yang bergerak gitu kan, gitu. Sampai lah gitu kan. Cuman yang bener sih kalau menurut gua yang Vespa Extreme itu yang sebenarnya dibilang karya. Yang lu setuju kayak gitu? Ya, setuju yang karya. Karyanya di mana? Ya itu ketika kita ngerakit motor kan harus pakai pikiran kan. Iya benar. Konsepnya seperti apa? Jadi nggak asal-asalan. Kalau bener Vespa Extreme gitu kan, maksudnya custom gitu kan, harus mikirin konsep lah segala macem, dana, budget itu nggak main-main juga, ada yang nyampe 12.000. Bener, gue setuju sama lo. Tahun 90-an itu juga, zaman dulu gitu juga udah ada Vespa Extreme. Itu dibikin chopper panjang, ya kan, bannya di belakang kasih ban gede, udah ada yang kayak gitu-gitu. Cuman kan makin kesini gue perhatiin nih perkembangannya itu ekstrim tuh cenderung ke
yang Urakan. bukan yang urakan, cenderung ke yang Vespa sampah jadinya. Itu yang jadi generasi yang itu. Kalau gua sih ya nih, kalau gua itu sih selera juga ya. Selama nih, kan ada yang dipanjangin tuh, ada yang dipanjangin, ada yang macem-macem ya, ada yang dibikin tank. Tapi kalau gua sih gini, selama lo nggak ganggu orang lain, dan gue yakin juga anak-anak ekstrim juga dia tahu kalau mau berangkat kan malam biasanya kan, ya, menunggu jalan sepi. Kalau kan ribet juga tuh pakai stang yang panjang begitu, beloknya aja kan, reknya kan, sudutnya susah kan. Gua rasa dia udah tahu. Selama dia nggak ganggu, kalau kata gue sih go ahead aja gitu. Selama dia nggak ganggu aja gitu. Selama nggak ganggu, nggak pernah merugikan orang lain. Gitu. Kalau gue gitu ya, kalau gue selama nggak ganggu, nggak merugikan orang lain, go ahead aja. Tapi tetap kalau gua setuju dengan Vespa Extreme selagi dia kegiatannya positif gitu ya Bang ya. Kayak cuma satu, tetap peraturan dimanapun ketika kita berkendara harus pakai helm ya Bang ya. Iya. Nah kan kebanyakan cenderung anak-anak Vespa Extreme satu motor nggak pakai helm semua Bang. Iya, bener nggak sih gitu. Tapi gua juga pernah dulu pakai Vespa nggak pakai helm segala macam. Cuman dari situ gua belajar dari kesalahan gitu Bang. Nah kayak gua ngeliat Extreme sekarang emang kayak generasi ke generasi beda gitu. Bedanya karena kenapa ya? Udah tahu ekstrim, terus nggak safety, nggak pakai helm, lampu nggak ada, lampu redup ya kan. Makanya sekarang ya udahlah, tetap gua juga kan dari ekstriman, sekarang balik ke standaran juga, balik lagi. Tapi emang gini sih ya, kita nggak bisa, jadi kita nggak bisa justifikasi. Wah lu cobain dulu Vespa ekstrim gitu. Bener. Lu cobain dulu deh. Lu cobain dulu gitu. Makanya gue juga nggak mau justifikasi. Anjing enak juga Vespa ekstrim gitu. Ada kalau lo yang jiwa sisi-sisi yang lain lo nih pengen keluar ya, lo cobain deh Vespa ekstrim gimana, baru lo justifikasi gitu. Kalau yang gue nilai nih ya, dari yang gue gaul sama anak ekstrim, bukan ikut sekali lagi gue nggak maksud ngotak-ngotakan gitu ya. Cuman kalau gue lihat sih lebih solid ya. Lebih solid. Anak Vespa ekstrim nih, anak lebih solid, lebih saik ya kan. Apa ya saik bahasanya ya? Lebih asik aja gitu, setongkrongan. Lebih enjoy selalu. Ibarat kata kadang-kadang sorry gitu. Kadang-kadang segelas kopi ini kita putar bareng-bareng ibarat kata ya. Joinan gitu ya. Kadang-kadang kasarnya kan kayak gitu. Kayak nggak ada sekat lah gitu. Itu sih yang kalau yang sama ya. Makanya kadang-kadang yang mogok, yang nolongin gue anak Vespa ekstrim ya, mungkin kan karena anak Vespa ekstrim tuh yang rata-rata sering trouble, jadi mereka lebih tahu ya kan, lebih mengerti nih sering problem di jalan. Jadi kayak kalau gue sih gitu, walaupun gue nggak sekali lagi nggak ngotak-ngotakin. Tapi emang bener sih ketika ada acara gede misalnya kayak JS kan, entah itu apa, tanpa ekstrim kayaknya hampa ya. Iya sih, kayak bukan acara pesta gitu lihatin. Cuman yang kalau gua boleh ngasih masukan nih karena anak Vespa ekstrim ya, mungkin itu kan sempet ramai juga kan, yang mau jalan nggak bawa dana, akhirnya jadi di jalan jadi minta itu. Gua terus terang aja nggak setuju. Gua juga sama gini. Gua dulu sama pernah ngalamin Bang kayak di ekstriman, kayak kehabisan duit, terus minta-minta. Gua pernah ngalamin. Cuman gua sadarnya kenapa? Itu yang gua lakuin salah gitu. Nah salah satu caranya gimana? Ya udah, sekarang nggak punya duit mending diem. Iya, jadi gini, kita kan mau berangkat nih. Event itu kan nggak mungkin dibikin acara mendadak gitu. Pasti kan beberapa bulan atau beberapa bulan. Jadi ya lo harus prepare dulu nih, ada acara nih, ya siapin dah tuh gitu buat di jalannya atau gimana gitu. Atau kalau memang lo udah ada kontak-kontak teman-teman yang perlu diiniin, sambangin ya. Intinya sih gini, teman yang disambangi tuh juga belum tentu ini gitu, cuma karena dia udah wah nggak enak nih teman, kadang ada gitu loh. Makanya gue sepakat satu Vespa sejuta saudara, tapi saudara jangan nyusahin gitu. Ya, setuju. Ya itu kayak istilah kata minta-minta nyepik harusnya memang nggak ada. Sebenarnya sih mungkin nggak semua, mungkin ada 1-2, tapi jadi general, jadi dipukul rata, padahal nggak semua. Secara tidak langsung udah kayak budaya sih yang gua lihat di skena Vespa ekstrim sekarang, kayak ngepik gitu. Itu aku sering juga sih banyak orang yang menilai, dan udah penampilannya. Ya itu kan tergantung masing-masing. Kalau gua sih demen aja sih ya, maksudnya unik, justru kayaknya di Indonesia ya, kayaknya mungkin di luar ada, tapi kayaknya di Indonesia yang bisa bisa lebih
Maksud ini nggak cuman 1, 2, tapi ini banyak gitu. Gitu. Banyak dan bentuknya aneh-aneh gitu. Gue pernah ngobrol sama temen gue. Dia anak Vespa dari Jerman, kayak ngobrol terus dari kemarin kayak dari Inggris sama Belanda. Dia main ke Basecamp, kayak bikin film juga gitu kan, ngobrol-ngobrol. Di sana ada Vespa katanya kan. Cuman kenapa dia datang ke sini bikin film ngebahas Vespa ekstrim, karena di luar sana nggak ada. Benar. Nah yang menonjol di Indonesia ketika gua ngobrol sama dia, ini Vespa ekstrim. Vespa ekstrim, iya benar. Karena gini, saat lo nih event itu Vespa klasik atau Vespa originalan, ya udah. Yeah. Orang udah tahu itu bentuknya Vespa itu, paling ketambahan aksesoris, perintilan ori ini atau main di cat ini, atau dia orisinil banget, atau dia Vespa yang langka lah, yang terparah ya kan. Ini langka nih, kagak ada. That's all. Tapi kalau Vespa ekstrim itu wujudnya udah apa yang suka banyak kata JSR ya? JSR tuh yang terakhir gue datang JSR tuh pas yang di Jonggol tuh. Waduh, edan. Gue terakhir tuh. Itu ada yang rodanya banyak, ada yang tronton namanya ya, ada yang bentuknya tank, Vespa tank ya, trickle, ada yang ini apa namanya, dari tiang listrik dikasih, buset ya, dari yang pohon, wah gitu mal. Dulu kan belum YouTubean cuma, jadi kita cuman nggak bisa ngabadin dari kamera by phone. Cuman anjing deh, itu yang idenya kayaknya liar gitu kan. Karya ya, bener berkarya. Nah, selagi itu positif menurut gua, kenapa enggak gitu. Iya benar, setuju. Oh ini terakhir nih, lu kan punya channel nih guys. Bang Eman Vigano dia punya channel, nama channel tadi apa sih Bang? Rasti Garasi 27. Buat kawan-kawan yang nonton, jangan lupa nanti subscribe, like, tonton ya. Rasti Garasi 27. Perpespaan juga, persekutaan slow. Lu mau tanya-tanya boleh tentang tahun tua segala macem. Gila men, dari tahun 90 anjir, belum lahir. Tapi gua main Vespa baru 3 bulan ini, baru 2 bulan ini. Gara-gara YouTube ini, gara-gara bikin YouTube, kayaknya angkat lagi nih perpespaan nih, karena harganya edan ya, gila-gilaan itu fenomena yang kayak punya emas gitu ya. Kayak ini Vespa tuh bener-bener belum kaya kalau belum punya Vespa. Iya kan? Bener. Tapi orang Vespa pasti punya Jepangan. Tapi yang punya Vespa iya bener. Yang punya Jepangan, yang punya belum Vespa, tentu punya. Kebalik itu gak jadi blepot. Yang punya motor Jepangan ya belum tentu punya Vespa, tapi kalau punya Vespa pasti punya Jepangan. Karena kan gini, kalau menurut gua ya, itu Vespa ini yang hampir sekarang rata-rata itu buat kelangenan gitu, buat apa namanya, buat memori. Dulu gua waktu masih kecil gua punya bokap gue pengen gitu, jadi udah nggak dipakai, jarang yang dipakai harian gitu ya. Sekarang kalau harian lebih cenderung ke Vespa yang Matic gitu, lebih skutik lebih ke itu. Kalau untuk harian bener-bener daily itu jarang. Gue juga nyaraninnya sih makainya yang PX series, Excel gitu. Itu juga udah mahal harganya juga udah gila deh. Tahun muda lah ya. Tahun muda juga udah mahal harganya gitu. Secara Vespa gila juga. Mungkin cukup kali ya. 19 cukup.